Kenalin Kak, ku namanya Maman Raffi Zakudin, bisa dipanggil Raffi atau Iza, tapi seringnya dipanggil Raffi. Athena 009. Kenalin Kak, namaku Muhammad Rashid Raji, biasanya dipanggil Rashid, NIM-nya 062. 062. Kenalin Kak, nama aku Ahmad Nona Zidan, biasa dipanggil Zidan, NIM-nya 017. Kenalin Kak, nama aku Nabil Mesari Kalvan, biasa dipanggil Nabil, aku Athena 046. Oke, kenalin, aku Rinaldi Ahmad, biasa dipanggil Aldi. Kakak ada format tambahan nggak buat kita? Di sini. Oh ya, NIM 064, NIM 064. Hobi, keunikan, mau magang di mana, kenapa milih Kak Jahim yang sekarang, Nah, yang belum dapat. sama dari itu dulu ini. Oke. Keunikan. Magang di mana ya? Oke. Oke, gue dulu kayak. Gue hobinya sekarang akhir-akhir ini lagi lari. Terus kalau keunikan Bareng Geo nggak Geo katanya kemarin hobinya lari juga. beda sih, beda. Soalnya biasanya aku kan malam. Snack runner. Terus keunikan aku bisa ngasilin suara dari jari. Gini. Suara dari jari. Nih. Ini kasih. Oh iya, ini. Gue nggak bisa tahu. Kalau nggak bisa. Itu. Terus magang di mana? Aku mau di GMF. Magang ini. Magang ini, magang staff. Aku mau di Jauh makanya. Aku magang mau di PAB. Kenapa mau PAB? Kenapa mau PAB? Karena menurut aku tertarik kalau nyusun kaderisasi buat anggota baru. Gitu sih Kak. Terus kenapa milih? Masih calon sih Kak. Aku milihnya Bang Afok. Jamek. Oh. Jamek. Kenapa? Karena udah sering ini ketemu waktu gawe di OSKM. Terus gua ngeliat Bang Afok juga sering lari. Jadi gua tertarik. Lalu Paman dan dia mentor. Iya, gua sering ketemu tapi. Sikat Fik. Hobi aku Kak ngegambar sama ngegame, tapi lebih sering ngegamenya sih. Sama lebih sering sekarangnya juga ngewibu. Keunikan apa ya keunikanku ya? Keunikan Nggak tahu sih, gua orang biasa. Apa? Kalau misalkan hataman Al-Quran bisa sehari bisa 20 juz. Sepuh. Ya. Ya, apa. Terus apa lagi sih? Kenapa milih ini? Oh, kenapa magangku itu kepingin Medcominfo. Oke, nah. Ya emang karena suka gambar ya. Yang bagian chaosnya bodo amat lah. Terus sebenarnya sih kalau yang masa Kak Jahim itu ya masih calon juga, tapi kemungkinan calon yang terkuat sekarang ya sih sudah memilih banyak calon sih. Tapi sekarang calon yang terkuat sekarang itu Bang Maul. Soalnya ya karena sama-sama suka gambar juga. Ya. Oke. Jadi pertama hobi tadi ya? Hobi dulu. Hobi sekarang suka nonton anime. Lagi maraton AOT. Ya. Oke. Sama suka badminton, futsal, semua olahraga suka. Kemarin nggak datang badminton. Kemarin kebetulan waktu itu ada asisten mentoring. Pas kali. Ya. Terus apa lagi tadi? Keunikan tuh kalau tidur biasanya nggak suka pakai selimut. Unik ya? Boleh. Nggak suka pakai selimut ya, oke. Terus magang ngambil keprofesian. Kenapa ngambil keprofesian? Karena di keprofesian tuh bisa dapat info magang pertama. Terus bisa company visit, jadi tertarik lah, kan bisa company visit ya. Ya, oke. Terus Kak Jaim, Bang JM, ini Kawis ngambil Bang JM tuh karena pertama dia orangnya chill, ya suka lah sama orang chill ya. Terus orangnya lapangan. Kebetulan saya juga lapangan juga. Apa mentor? Enggak, keamanan. Dulu kemarin Panlab Wispril sama keamanan TPP Cup. Ya. Wispril. Pasukan mana? Pasukannya Bang Carlos Selatan.
Kemarin diculik sama ini. Gede. Jadi besok rencana boleh nggak nih? Ini nyulik adek nih. Nggak usah. Kita kan Mau balas dendam nih soalnya. Kita kan baik. Kita kan Kemarin dibawa nggak sampai ujung. Sama siapa sama kau? Gede. Oh, Semua ya. Dibawa ke rombongan gue. Mau balas dendam. Oke, terus udah ya itu aja. Udah. Ya, jadi. ini magang. Udah tadi Udah. ke profesian. Kalau aku hobinya sekarang ya lagi senang main game dan baca novel. Ya. Apa lagi? Keunikan ini. Aku kalau makan itu tuh makannya banyak untuk satu hari gitu. Sekali makan. Maksudnya sekali makan. banget sama gua ya. Ya, sekali makan gitu. Nah, jadi terus kalau magang maunya di MSDM. Tuh. Terus ini kalau Kajahim masih Cak Kajahim sih, itu Bang Samuel. Karena nggak kenal, lihat di PPT-nya itu mirip lah sama aku semuanya. Oke, coba. Ambil. Kalau aku hobi nyobain hal baru. Kalau sekarang lagi suka main gitar. Terus apa? Keunikan masih nyari sih Kak, belum nemu. Ya nggak? Ya. Unik Terus itu berarti unik itu karena masih nyari. ya. Benar. Kalau magang mau di mana? Aku mau di Intra Kampus. Oke. Terus tadi apa lagi terakhir? Lagi Kak Jahim. Oh, Kak Jayam aku masih calon juga di Bang Evan. Tuh. Kenapa Kak Biawan sama dia? Karena dia brand root. Ya, kayak ada brand. Enggak ada Sigma. Enggak ada pernah ketemu di Prop juga sih. Coba-coba aja. Udah sih cukup. Boleh kakak aja. Berarti Paling mau nambahin. Nambahin apa? Nambahin. 2 kata lucu di band ya, nggak boleh ya? Oke. 3 kata lucu. Ini aja hobi sama kesibukan kakak kira-kira ini. Tadi apa berarti formatnya gua apa aja? Nama. Jabatan angkatan, berarti terus hobi sama kesibukan. Namanya Rachel Elga Elizabeth, panggilannya Elga, NIM-nya 136-22011, angkatan 22 Apollo. Jabatan sekarang Sekretaris Jenderal BPP KMPN. Hobinya nongkrong, main truf, sama paling main PS. Terus abis itu tadi apa satu lagi? Kesibukannya kesibukannya kalau hari ini kesibukannya harus ngerjain PR karena ada deadline malam ini. Tapi yang lain-lain nggak ada kayak, gue nggak punya kesibukan kayak. Pertanyaan ya. Lempar pertanyaan. Dari siapa dulu? Mau sikat. Boleh. Mau nanya nih Kak, biasanya di sekjen itu ngapain aja nih? Sekjen ngapain aja? Gabut, enggak gabut sih, cuman lebih kayak sebenarnya gue harus ngebantuin Genio aja, kayak kalau dia minta tolong sesuatu gue harus selalu siap sedia. Sama paling gue mengkoordinir kadif-kadif di bawah gue supaya kerjaan mereka tuh nggak kelepas. Sama gue yang menghubungi administratif ke fakultas atau ke prodi kayak gitu. Oke. Ada lagi? Yang mau nanya. Kak, ini pengen nanya nih Kak. Sebelum Kakak join KMPN sama setelah Kakak join KMPN, apa yang berubah dari diri Kakak? Yang berubah? Ya, kayak pasti adalah ngerasa berbeda dari sebelum join, setelah join. Kayak apa yang Kakak dapat dari KMPN? Kelihatan banget, gue nggak tahu lapangan, gue nggak pernah jadi danlap, terus masuk KMPN gue jadi danlap. Jadi beda. itu yang kelihatan. Kalau enggaknya itu faktor yang membuat gue jadi danlap. Nah, sebelum gue masuk KMPN, gue tuh nggak berani ngomong bayar di depan orang. Nah, setelah gue masuk KMPN, gue tuh lebih berani buat ngomong di depan banyak orang karena
di KMPN nggak terlalu banyak orang yang ngejudge gitu loh. Lah berarti di Palhala aktif atau di FTMD apa? Enggak, gue pas di angkatan gak nge-staff. Tapi setiap kegiatan gue ikut, tapi gue gak nge-staff gitu. Gue gak ikut badan pengurus angkatan gak. Mana lagi? Kalau aku deh kak, itu lu sikat. Oke, mungkin nanya dulu, kakak sebelumnya staffnya di mana kak? Pas masih nge-staff magang? Magang di RMB, staffnya di RMB. Oke. Aku mungkin pertanyaan selanjutnya, kakak dari ini masuk ke sekjenan tuh udah by plan dari awal atau kenapa ke sekjenan? Atau dipaksa Bang Genio? Dipaksa Bang Genio? Nggak, gue nggak bisa bilang dipaksa sih, dia meminta gue. Awalnya gue nggak mau karena kalau plan awal gue nggak mau ngambil jabatan sebenarnya. Di KMPN? Iya, gue nggak mau ngering lah intinya. Karena gak mau aja. Gue bukan tipe orang yang kayak gitu aja. Gue bukan orang yang gampang buat ngambil jabatan sama punya kepercayaan diri buat ngambil tanggung jawab gitu loh. Gue nggak kayak gitu. Nah, tapi Genio mempercayakan gue menjadi sekjen gara-gara pas Sonic gue jadi sekjen kayaknya kayak gitu. Jadi ya udah. Kayak rame banget sih. Yuk. Nih, silakan sikat. Nah, nih. Jauh banget. Kan kakak udah 2 tahun ya berarti di KMPN. Itu Tahun ketiga. momen yang paling berharga dan berkesan apa selama berhimpun? Menurut gue waktu gue nyonik 23 karena waktu gue nyonik ya ini baik beneran ini Ketawa, anjir. bagus kamu ketawain gue kan gak pakai senter kan kalau pagi gak pakai senter ngapain pakai senter jadi waktu gue nyonik gue ngerasa angkatan gue tuh jadi lebih deket lagi jadi gini kalau dari pribadi gue sendiri waktu gue masuk AE gue tuh gak kenal banyak orang gue tuh gak kenal banyak teman-teman gue terus waktu Sonic pasti lu pada ngerasain juga kayak lu disuruh wawancara, disuruh apa, disuruh ini, disuruh itu yang gue bisa bilang secara tidak langsung kita tuh dipaksa buat dekat sama angkatan kita kayak gitu kan. Nah sewaktu gue nyonik itu tuh gue merasa gue jadi deket banget sama angkatan gue tanpa paksaan dari siapapun. Karena seru ya? Nih konotasi seru lu nih kayak agak bad gitu loh. Gue kayak rada ragu mau jawab iya. Seru. Banyak banget klakson-klakson bilang kalau angkatan mereka jadi deket. Iya benar. Karena mau nggak mau ya harus kerja sama lah, harus kerja bareng, rapat segala macam. Apalagi kan sebenarnya itu waktu libur ya. Nah waktu libur tapi harus nyiapin Sonic dan segala macam. Jadinya pas ke Bandung nggak ada orang sebenarnya, nggak ada yang di Bandung, nggak ada yang kuliah, tapi yang ketemu ya teman-teman angkatan kita lagi gitu kan. Kayak semisal kalau kalian tahu yang ngedanang kemarin malam swasta yang cowok yang ketiga yang kecil AX. Iya AX ya gue nggak kenal dia sebelum gue masuk ke AE. Sebelum gue nyonik gue mungkin ngobrol masih bisa dihitung jari sama dia, tapi sekarang bisa lebih gampang lah berinteraksi kayak gitu. Jadi gue merasa kayak pas nyonik ini nih memorable buat gue. Oke. Saya nih. Ya udah sih kak, berarti gimana cara kakak bisa beradaptasi cepet gitu? Karena kan dari awalnya kan di FTMD kayak nol banget nih. Terus sekarang ya udah bisa sampai aktif kayak gini tuh gimana cara adaptasinya sih gitu? Apakah harus panitia terpusat? Enggak nanya dulu. Emang kenapa sih lo merasa superior kalau nanya dulu. Kalau menurut gue lebih yang kayak gue mungkin tipikal gue orangnya terlalu santai, makanya terlalu chilling sama semua keadaan lah kayak gitu kan. Jadi gue tuh orang yang sangat open sama lingkungan yang kayak gimana pun. Dan gue tuh sebenarnya gue bisa dibilang diri gue tuh friendly, tapi gue susah buat bersosialisasi. Jadi kalau orang ngedeketin gue bakalan kayak bisa hai banget, tapi buat gue yang deketin orang lain itu gue merasa kesulitan. Nah, cara biar gue adaptasinya, makanya gue berhimpun. Karena menurut gue kalau gue nggak berhimpun, gue tuh kayak nggak punya temen gue bakal itu doang kayak gitu. Terus
gue juga kalau sama cutting lebih yang kayak ya udah kalau diajak gue ikut, kalau enggak ya udah. Terus gue ikut nimbrungnya tuh yang kayak cuman hahaha doang gitu loh. Jadi kayak menyesuaikan sama keadaannya kayak gitu terus. Jadi sebenarnya nggak baik sih lu berada di tengah-tengah, cuman mungkin cara gue adaptasi tuh gue selalu ada di tengah-tengah aja gitu. Oke. Paham. Mau nanya lagi mungkin? Apa dah? Mau nanya lagi nih. Kan tadi kan sebagai sekjen kan tugasnya itu waspada kalau misalkan Bang Genionya nggak ada gitu. Pernah nggak pas lagi Bang Genionya nggak ada gitu terus ada permasalahan gitu yang cukup berat gitu? Jadi tadi gue waktu kalian welfare, gue lagi duduk di sini, lagi main sama Hilmi ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba gue telepon sama Genio, baru banget. Lo ke Labas sekarang ada banyak yang harus lo kerjain, jadi gue dari sini jalan ke Labas. Tadi barusan gue dari Labas. Oh, dia lagi nugas. Di sini. Jadi kita ke lapas lagi. Enggak. Udah gue udah bilang gini, pokoknya gue udah cabut lah gitu. Itu kan sekarang, dulu itu pernah. Ini. Selama ini menjadi sekjen. Pernah. Itu awal banget, bahkan gue belum officially jadi sekjen. Jadi waktu dia pemilu, baru perhitungan suara segala macam, pengumumannya perhitungan suara pagi, sorenya apa siangnya, dia tuh udah nelfon gue. Nanti malam lu nongkrong sama gue ngerjain ini. Terus gue gue langsung pergi gitu. Oke, jadi sekjen ya. Sekjen. Nah, fun fact-nya, kosan gue sama Genio sebelahan soalnya. Di mana tuh kosannya? Hah? Di Di mana? situ baru. Sama lah. Pernah jumpa soalnya? Oh iya? Maaf ya kalau gue tidak sadar. Enggak sebelah juga. Asrama ini, KP asrama. Oh. Siapa lagi? Benar. Terakhir. Pengen nanya ya, Kak. Jadi apa sih yang kakak, ini kan dah tahun keempat lah hitungannya. Apa sih yang kakak menyesali misalnya nggak ngikutin ini waktu masih di tahun kedua atau tahun ketiga gitu? Ada. Yang paling gue nyesel, gue nggak ikut ini sebenarnya AIS. Gue tuh nggak ngesam AIS sama sekali karena saat itu gue ada prioritas lain dan gue bukan tipe orang yang bisa bukan tipe orang yang mau ngambil banyak tanggung jawab. Dan prioritas gue saat itu tanggung jawabnya cukup besar dan gue tuh takut kalau misalnya gue ngambil di situ kayak ngambil AIS juga, gue nggak bisa nge-manage itu dan justru malah ngerugiin banyak orang karena gue lebih memilih merugikan diri gue sendiri dibandingkan merugikan banyak orang. Sedangkan dua hal yang lagi berjalan ini akan gue ambil efeknya tuh bukan ke gue tapi ke orang lain, jadi gue nggak mau ngambil AIS. Tapi sekarang gue malah agak nyesel gitu karena sebenarnya AIS tuh worth it banget. Jadi pas AIS gue tetap ikut AIS tapi gue nggak dalam kepanitiaan. Worth it itu dalam hal gimana, relasi atau gimana? Mungkin relasi iya, terus yang kedua segi acaranya itu. Terus mungkin kalau ini menurut gue bukan hal yang penting banget tapi lumayan krusial mungkin bagi banyak orang. AIS tuh bisa lu masukin ke dalam CV kan? Ya karena kan acara gede banget ya. Nah, gue mungkin agak menyesal sedikit di situ tapi dibandingkan itu karena gue bukan orang yang CV banget. Gimana sih gue tuh agak bodoh gitu loh, gue nggak ngerti CV-CVan sebenarnya sampai sekarang. Jadi gue waktu AIS tuh tidak mengejar CV, jadi gue kayak mikirnya gue nggak dapet banyak teman, nggak bisa ketemu banyak orang, relasi gue kurang, gue tidak memiliki pengalaman untuk acara besar yang keren kayak gini gitu. Gue lebih ke miss-nya di pengalamannya. Udah ada lagi nih? Mungkin ini pertanyaan terakhir Kak. Boleh. First impression buat kami Athena sama pesan kesannya deh. First impression? Izin juragan. Aneh dan lucu. Karena gue gak pernah ketemu lu semua, hanya sebagai satu angkatan. Maksud gue merasa aneh dan lucunya tuh kayak anjing gue udah tua juga ya. Gue mikir kayak gitu, gue udah NEA segala macam terus tiba-tiba ini ada orang baru mau masuk ke MPN, anjay juga, gokil gitu. Terus kalau pesan kesannya paling karena lu nanti ini kayak pesannya sama terus deh semua wawancara. Pokoknya karena kalian nanti setidaknya 3 tahun akan bersama dengan angkatan kalian, harus saling rangkul, harus saling jaga, jangan sampai ada yang
selek di dalam angkatan kalian, karena pasti yang kalian butuhin suatu saat kalau ada yang kalian butuhin yang bisa memberikan itu mungkin angkatan kalian, dan kalau angkatan kalian membutuhkan sesuatu bisa jadi kalian yang harus memberikan kayak gitu. Oke, siap. Sekian mantap. Mengemot dulu. Oke, kalau gitu sekian dari wawancara dari kami Kak. Terima kasih semuanya karena menyempatkan waktu. Ya, makasih Kak. Ada yang antriannya sih.